Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Dayu Nurwinoto dari SMP Negeri 1 Jaten, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Langit dan Bumi Sahabat Kami. Buku ini ditulis oleh salah satu sastrawan legendaris Indonesia, yakni N. Hadini. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 142 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada Agustus 1998. Sobat Literasi, judul resensi buku kali ini adalah Dekapan Bumi dan Langit Mengintip Ketegaran di Bawah Bayangan. Nah teman-teman, di tengah kehidupan modern yang serba instan ini, generasi muda seringkali mudah terjebak dengan rasa bosan ataupun kemudian instan. Melalui novel yang ditulis oleh N. Hadini ini, seolah mengetuk kesadaran generasi kita untuk kembali belajar terkait apa itu arti ketangguhan yang sesungguhnya. Berdasarkan pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, alih-alih berfokus pada kekejaman perang, buku ini justru memotret bagaimana alam sekitar dan kehangatan keluarga menjelma menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk bertahan hidup. Cerita dalam buku ini diangkat dari kisah nyata sang penulis sendiri, yakni N. Hadini. Berdasarkan pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an di Semarang, tokoh Dini kecil harus tumbuh di tengah keterbatasan dan suasana perang. Kehidupan masyarakat saat itu sangat sulit. Beras sulit dicari, pakaian pun langka, namun keluarga Dini tidak mudah menyerah. Disinilah alam datang sebagai penyelamat mereka. Langit dan bumi seolah menjelma menjadi sahabat yang paling setia bagi Dini dan saudara-saudaranya. Ketika tidak ada toko mainan, mereka memanjat pohon, mengamati langit, bahkan menangkap serangga. Dan ketika tidak ada makanan untuk dimakan, alam menyediakan mereka umbi-umbian, pisang, dan sayuran liar untuk dimakan. Tema utama yang digunakan dalam buku ini diantaranya adalah ketangguhan dan perjuangan sebuah keluarga yang harus bertahan hidup di tengah masa pendudukan Jepang. Kemudian, alur yang digunakan dalam buku ini adalah alur maju atau kronologis yang menceritakan keseharian hidup Dini. Kemudian, tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini diantaranya adalah Dini, seorang anak kecil yang jeli, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan peka terhadap perubahan sosial di sekitarnya. Kemudian, yang kedua ada Ibu, seorang wanita yang tangguh, disiplin, dan memiliki empati sosial yang tinggi. Kemudian ada Bapak, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Buku ini berlatarkan di Semarang pada masa pendudukan Jepang dengan gambaran suasana yang detail. Selain itu, buku ini juga memiliki pelajaran nilai karakter, nilai lingkungan, dan juga relevansi dengan dunia digital. Nah, Sobat Literasi, ini adalah saatnya kita untuk mengevaluasi isi dari buku ini. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah gaya bahasa yang digunakan oleh N. Hadini menjadi salah satu kekuatan utama dalam novel ini. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun mampu menghadirkan suasana pada masa pendudukan Jepang secara hidup. Kemudian, meskipun berlatarkan peperangan, buku ini tidak berfokus pada peperangan. Justru, buku ini merekam bagaimana kehangatan keluarga dan rasa syukur pada saat itu. Buku ini juga memiliki kekurangan, di antaranya adalah alur yang lambat dan minimnya konflik. Minimnya letupan konflik dapat membuat alur terasa melambat dan berisiko memicu rasa bosan bagi para penikmat novel populer saat ini. Setelah membaca novel ini, menyadarkan saya bahwa betapa beruntungnya kita hidup di zaman sekarang ini. Terkadang, kita sebagai remaja seringkali mengeluh karena hal-hal kecil, seperti internet yang lambat, bosan mengalau makanan, atau bahkan malas belajar. Tetapi pada zaman dulu, Dini dan teman-temannya bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk bisa makan dan bersekolah. Kesimpulannya, buku Langit dan Bumi Sahabat Kami karya N. Hadini merupakan suatu mahakarya yang tak lekang oleh waktu. Bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga menjadi cermin kehidupan bagi generasi muda saat ini yang penuh pembelajaran terkait ketangguhan, kesederhanaan, serta rasa syukur. Sekian video resensi buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.